Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan dokumen analisis tugas PBO. Kami beranggotakan yaitu yang satu Pandu Yuda Pamungkas dengan NIM 3066, Royhan Awabi dengan NIM 3067, Fahri Arafi dengan NIM 3088, Muhammad Faisal Nur Hidayat dengan NIM 3091, dan Aditya Septaran Rencana dengan NIM 3093. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Awabi dengan NIM 2324 10 10 30 67. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari dokumen analisis tugas PBO tatap muka kami dari kelompok 4. Pertama, saya akan menjelaskan tentang studi kasus untuk soal nomor pertama, yakni online shop, dengan rincian soal seperti berikut. Terdapat produk dengan berbagai kategori. Informasi dasar tentang produk meliputi nama dan harga. Terdapat kategori barang elektronik. Berat barang elektronik mempengaruhi ongkos kirim. Terdapat kategori baju dan pakaian dengan ongkos kirim tetap senilai X rupiah. Terdapat kategori buku dengan ongkos kirim tetap senilai Y rupiah. Juga terdapat keranjang belanja yang mampu menampung daftar produk dan mampu menghitung total harga dari item-item di dalam keranjang. Baik, langsung saja ke dalam kode atau codingannya. Yang pertama, untuk kelasnya di sini pertama ada kita menggunakan namespace online shop. Kemudian terdapat public class dari online shop tersebut. Langsung saja, yang pertama, namespace yang kita gunakan dalam tugas ini untuk mengorganisasi kode-kode di dalam kelompok tertentu. Dalam kasus ini, semua kode terkait toko di dalam online shop ini itu dikelompokkan di bawah namespace online shop. Yang kedua, kelas online shop. Dalam kelas ini merupakan kelas dasar yang menyediakan properti dan metode dasar untuk produk di toko online. Kemudian properti. Dalam properti dalam kelas online shop ini terdapat properti name, yang mana properti ini digunakan untuk menyimpan nama barang sebagai string. Nah, di dalam public string, ini di sini kita digunakan untuk menyimpan nama barang sebagai string. Kemudian terdapat property price yang digunakan untuk menyimpan harga produk sebagai bilangan pecahan double. Kemudian metode yang kita gunakan dalam kelas online shop ini yakni metode calculate shipping cost. Nah, merupakan metode virtual yang mengembalikan biaya pengiriman dalam produk. Nah, di metode calculate shipping cost ini, dalam implementasi standarnya, metode ini mengembalikan nilai 0. Nah, di sini mereturn angka 0, yang mana angka 0 ini sebagai nilai standar dari biaya pengiriman produk, yang artinya biaya pengiriman tidak dikenakan, mungkin karena produk virtual ini tidak memerlukan pengiriman atau biaya pengiriman ditanggung oleh pihak lain. Kemudian masuk ke dalam kelas yang berikutnya, yakni kelas elektronik, yang mana kelas ini merupakan turunan dari kelas online shop di atas. Nah, dalam kelas ini memiliki tambahan properti weights yang menyimpan berat produk elektronik. Nah, properti elektronik di sini ini menyimpan string nama, juga harga, kemudian ditambahi weight atau berat produk
yang mana berat produk itu mempengaruhi pada biaya pengiriman nantinya. Nah, konstruktor menerima 3 parameter, name untuk nama produk, price untuk harga produk, dan weight untuk berat produk. Konstruktor ini kemudian memanggil konstruktor kelas dasar menggunakan base name dan juga price, serta menginisialisasi properti tambahan weight sesuai dengan nilai yang diberikan. Kemudian override metode calculate shipping cost. Nah, override double calculate shipping cost di sini. Nah, double shipping cost per kilo sama dengan 5.000. Return weight dikali shipping cost per kilo. Jadi berat dari harga barang elektronik yang kita pesan tadi itu dikali dengan 5.000 per kilogram. Jadi nanti barang yang akan kita inputkan beratnya itu dikali ongkos kirimnya itu harganya dikalikan dari berat dari produk elektronik yang dipesan oleh si penginput, oleh user. Kemudian yang keempat, kemudian untuk selanjutnya kelas yang berikutnya yakni kelas pakaian, yang mana kelas ini masih merupakan turunan dari kelas online shop. Nah, pabrik pakaian di sini juga memiliki konstruktor yang menerima 2 parameter, nama untuk nama produk dan juga price untuk harga produk. Nah, konstruktor ini memanggil konstruktor kelas dasar untuk menginisialisasi property name dan juga price. Kemudian public override double calculate shipping cost, yang mana override metode calculate shipping cost ini mengembalikan biaya pengiriman produk pakaian yang dihitung sebagai biaya pengiriman tetap. Nah, biaya pengiriman untuk pakaian dari online shop ini itu ditetapkan sebagai 10.000. Nah, meskipun kita membeli barang pakaian dengan jumlah berapapun dan juga maupun beratnya itu ringan maupun juga berat, ya tetap ongkos kirimnya 10.000. Kenalkan, nama saya Pandu Yuda Pamungkas, NIM 232410103066 dari kelompok 4 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, ini dari studi kasus nomor 1 yaitu online shop. Public class buku. Jadi public class buku di sini merupakan subclass dari superclass yaitu online shop. Public class buku ini memiliki konstruktor yang serupa dengan pakaian yang memiliki 2 parameter yaitu name dan price, dan memanggil konstruktor kelas dasar menggunakan base di sini. Kemudian untuk override method calculate shipping cost itu mengembalikan biaya pengiriman produk buku yang dihitung sebagai biaya pengiriman tetap. Ini. Selanjutnya kelas keranjang belanja. Kelas keranjang belanja memiliki satu properti pribadi item yang merupakan sebuah daftar list dari objek-objek online shop.
Properti ini digunakan untuk menyimpan produk-produk yang ditambahkan ke keranjang belanja. Metode add item online shop product. Metode ini digunakan untuk menambahkan produk ke dalam keranjang belanja, menerima satu parameter produk yang merupakan objek dari kelas online shop. Produk tersebut kemudian ditambahkan ke dalam daftar item. Kemudian metode calculate total. Metode ini digunakan untuk menghitung jumlah total dari semua harga barang, termasuk biaya pengiriman. Variabel lokal total digunakan untuk menyimpan total biaya belanjaan. Dilakukan iterasi melalui setiap objek online shop dalam daftar item. Untuk setiap item, harga produk atau price ditambahkan ke dalam total. Selain itu, metode calculate shipping cost dipanggil untuk menghitung biaya pengiriman produk tersebut, dan biaya pengiriman ini juga ditambahkan ke dalam total. Akhirnya, total biaya belanjaan termasuk biaya pengiriman akan dikembalikan. Kemudian masuk ke programnya. Kelas program di sini merupakan kelas utama yang berisi metode main yang merupakan titik masuk utama program. Metode main adalah metode utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Pertama, 3 objek dibuat untuk merepresentasikan produk yang akan dibeli: elektronik, pakaian, buku. Setiap objek diinisialisasi dengan nama, harga, dan properti tambahan sesuai dengan jenis produknya. Contohnya di sini pada kelas elektronik. Di sini ada nama. Nama ini saya memasukkan Asus ROG. Kemudian harganya ini saya memasukkan 20 juta. Dan beratnya saya memasukkan 2,5 kg. Terus informasi tentang masing-masing produk, nama, harga, berat, dan biaya pengiriman ditampilkan di layar menggunakan konsol Redline ini. Kemudian objek-objek tersebut ditambahkan ke dalam chart keranjang belanja menggunakan metode add item. Setelah semua produk ditambahkan ke dalam keranjang belanja, metode calculate total dipanggil untuk menghitung total harga belanjaan. Total harga belanjaan kemudian ditampilkan di layar menggunakan konsol Redline. Outputnya di sini. Untuk elektronik saya memasukkan nama Asus ROG, harganya 20 juta, terus beratnya 2,5 kg. Dan karena ongkos kirimnya barang elektronik ini dihitung per kilogram, maka yang di sini ongkos kirimnya per kilo 5.000, maka 5.000 tersebut dikalikan dengan 2,5 yang hasilnya 12.500. Terus untuk pakaian namanya Polo Ducati, harga 1.500.000. Ongkos kirimnya tetap yaitu 10.000. Kemudian untuk bukunya, buku tutorial menjadi hacker, harga 200.000. Ongkos kirimnya 5.000. Kemudian semua tersebut akan dijumlahkan menjadi totalnya sehingga menghasilkan ini. Kemudian untuk kelas diagram. Jadi online shop ini di sini merupakan superclass yang memiliki properti berupa name dan price. Metodenya berupa calculate shipping cost dan online shop. Kemudian memiliki subclass yaitu buku,
yang menginheritance properties dari online shop ini. Elektronik pun juga begitu. Pakaian pun ya sama. Kemudian ada di sini ada keranjang belanja yang berdiri sendiri. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2, sistem perbankan. Sistem perbankan yaitu sistem bank yang mencatat daftar rekening yang dimiliki nasabahnya. Rekening dapat berupa rekening tabungan dan rekening giro. Rekening dapat dikenai penarikan dan penyetoran serta cek saldo. Rekening tabungan dapat memiliki bunga yang dimasukkan ke rekening tiap awal bulan. Rekening giro dapat melayani penarikan melalui saldo tersedia dengan batas tertentu. Untuk kode programnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada public interface, akun rekening, public class rekening tabungan, public class rekening giro, dan public class nasabah. Untuk penjelasan analisisnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu namespace dan interface. Program ini menggunakan namespace sistem perbankan. Terdapat sebuah interface akun rekening yang mendefinisikan 4 metode yaitu setoran, penarikan, cek saldo, dan cek pemilik. Interface ini digunakan sebagai blueprint untuk kelas-kelas yang akan mengimplementasikannya. Yang kedua, kelas rekening tabungan. Kelas ini mengimplementasikan interface akun rekening. Memiliki atribut seperti nama, saldo, bunga, jenis, dan bulan terakhir diberikan bunga. Yang selanjutnya, konstruktor menerima parameter untuk inisialisasi atribut-atribut kelas. Metode setoran, penarikan, cek saldo, berikan bunga, dan cek pemilik diimplementasikan sesuai dengan kontrak yang ada di interface. Yang ketiga, kelas rekening giro. Kelas ini juga mengimplementasikan interface akun rekening. Memiliki atribut seperti nama, saldo, batas penarikan, dan jenis. Konstruktor kelas ini juga menerima parameter untuk inisialisasi atribut-atributnya. Metode setoran, penarikan, cek saldo, dan cek pemilik diimplementasikan sesuai dengan kontrak yang ada di interface. Lalu yang keempat adalah kelas nasabah. Kelas ini bertanggung jawab untuk menyimpan informasi nasabah dan rekening-rekening yang dimilikinya. Memiliki nama dan rekening yang merupakan sebuah dictionary yang menyimpan nomor rekening dan objek rekening yang dimiliki nasabah. Untuk metode tambah rekening, hapus rekening, lakukan setoran, lakukan penarikan, cek saldo, dan cek pemilik rekening digunakan untuk mengelola rekening-rekening nasabah. Yang kelima yaitu penggunaan dictionary. Kelas nasabah menggunakan dictionary lebih terdiri dari strings, akun rekening untuk menyimpan rekening-rekening nasabah. Penggunaan dictionary ini menggunakan akses cepat berdasarkan nomor rekening. Yang keenam yaitu penggunaan datetime. Kelas rekening tabungan menggunakan datetime now month untuk menentukan bulan terakhir bunga diberikan. Hal ini memungkinkan program untuk memberikan bunga hanya sekali setiap bulan. Yang terakhir yaitu penggunaan konsol write line. Program ini menggunakan konsol write line untuk mencetak pesan-pesan yang berkaitan dengan operasi-operasi perbankan seperti setoran, penarikan, dan informasi rekening. Untuk kelas programnya sebagai berikut. Oke, untuk penjelasannya yaitu yang pertama, metode main. Metode main adalah metode utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Program ini menerima argumen dari luar atau tidak ada parameter dalam metode main. Yang kedua, pembuatan objek nasabah dan rekening.
sebuah objek nasabah dengan nama Faisal dibuat sebuah nama Faisal dibuat. Dua objek rekening yaitu rekening tabungan dan rekening giro juga dibuat untuk nasabah Faisal. Yang ketiga, objek rekening tersebut kemudian ditambahkan ke dalam objek nasabah dengan menggunakan metode tambah rekening. Yang selanjutnya, interaksi dengan pengguna melalui konsol. Pengguna akan disambut dengan pesan "Selamat datang di sistem perbankan". Pengguna akan diberikan opsi-opsi seperti setoran, penarikan, cek saldo, cek memilih rekening, dan keluar. Pengguna diminta untuk memilih opsi dengan memasukkan nomor pilihan. Yang keempat, loop untuk memproses opsi yang dipilih pengguna. Program menggunakan loop while untuk terus meminta input dari pengguna dan memproses pilihannya sampai pengguna memilih untuk keluar. Setiap iterasi loop, program akan menampilkan pesan dan meminta input dari pengguna. Input pengguna kemudian diproses menggunakan struktur switch case untuk menentukan tindakan yang sesuai. Yang kelima, pilihan yang tersedia. Jika pengguna memilih opsi setoran, program akan meminta nomor rekening dan jumlah setoran. Kemudian melakukan setoran menggunakan metode melakukan setoran dari objek nasabah. Jika pengguna memilih opsi penarikan, program akan meminta nomor rekening dan jumlah penarikan. Kemudian melakukan penarikan dengan menggunakan metode melakukan penarikan dari objek nasabah. Jika pengguna memilih opsi cek saldo, program akan meminta nomor rekening dan menampilkan saldo menggunakan metode cek saldo dari objek nasabah. Jika pengguna memilih opsi cek milik rekening, program akan meminta nomor rekening dan menampilkan informasi pemilik rekening menggunakan metode cek pemilik rekening dari objek nasabah. Jika pengguna memilih opsi keluar, program akan menghidupkan loop dan program akan berakhir. Oke, selanjutnya yang keenam adalah pengolahan input pengguna. Yang pertama ada program menggunakan console line untuk membaca input pengguna dalam bentuk string. Yang kedua ada input tersebut kemudian diubah menjadi tipe data yang sesuai menggunakan metode parse atau metode lainnya. Selanjutnya yang ketujuh ada pesan feedback. Setiap tindakan yang dilakukan seperti setoran, penarikan, atau pemeriksaan saldo akan memberikan feedback kepada pengguna melalui konsol query line. Memberitahu apakah operasi tersebut berhasil atau gagal. Contoh kelas diagram, ini ada contoh-contoh dari salah satu output. Ada rekening berhasil, rekening selamat datang di sistem perbankan, pilih opsi. Ini pilihan opsi ada 1 setoran, 2 penarikan, 3 cek saldo, 4 ada cek pemilikan rekening, dan yang kelima ada keluar. Anda masukkan pilihan Anda 1, masukkan nomor rekening, contoh nomor rekening, masukkan jumlah setoran, setoran sebesar, berhasil dilakukan, masukkan pilihan Anda. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan output program ini. Yang pertama ada program akan menampilkan pesan "Selamat datang di sistem perbankan" dan daftar opsi yang tersedia seperti setoran, penarikan, cek saldo, cek pemilikan rekening, dan keluar. Yang kedua ada pengguna diminta untuk memasukkan pilihan mereka. Yang ketiga, berikut adalah kemungkinan tindakan pengguna sesuai dengan pilihan yang mereka masukkan. Yang A, jika pengguna memilih I, setoran, dan pengguna diminta untuk memasukkan nomor rekening dan jumlah setoran. Program akan melakukan setoran ke rekening yang sesuai dengan mencetak pesan konfirmasi setoran berhasil atau pesan kesalahan jika rekening tidak ditemukan. B, jika pengguna memilih 2, penarikan, pengguna diminta untuk memasukkan nomor rekening dan jumlah penarikan. Program akan mencoba melakukan penarikan dan rekening yang sesuai. Jika saldo mencukupi atau jumlah penarikan tidak melebihi batas, penarikan untuk rekening giro, penarikan berhasil dilakukan dan pesan konfirmasi dicetak. Jika tidak, pesan kesalahan akan dicetak. Yang C, jika pengguna memilih 3, cek saldo, pengguna diminta untuk memasukkan nomor rekening. Yang kedua, program akan mencetak saldo dan
dari rekening yang sesuai. Yang D, jika pengguna memilih 4, cek pemilihan rekening. Yang pertama, pengguna diminta untuk memasukkan nomor rekening. Yang kedua, program akan mencetak nama pemilik rekening serta jenis rekeningnya, tabungan atau giro. Jika rekening tersebut ditemukan, jika tidak, pesan besaran akan dicetak. Yang E, pengguna memilih 5. Untuk yang selanjutnya adalah aplikasi menggambar terdapat grafik. Berikut adalah contoh codingannya. Program di atas adalah sebuah aplikasi konsol sederhana yang mengimplementasikan pola desain factory method. Berikut adalah analisisnya. 1. Interface iShape merupakan sebuah kontrak untuk objek-objek geometri yang dapat digambar. Hanya memiliki satu metode, draw, yang harus diimplementasikan oleh kelas dan mengimplementasi antarmuka ini. Yang kedua, kelas abstrak shape merupakan kelas abstrak yang mengimplementasikan antarmuka iShape. Kelas ini memuat metode abstrak draw yang akan diimplementasikan oleh kelas turunannya. Yang ketiga, kelas-kelas bentuk geometri, triangle, circle, square, rectangle, parallelogram. Kelas-kelas ini merupakan turunan dari kelas shape. Tiap kelas memiliki satu bentuk geometri tertentu, segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Setiap kelas mengimplementasikan metode draw sesuai dengan bentuk geometrinya masing-masing. Yang keempat, kelas program. Kelas utama yang berisi metode main di dalamnya. Objek-objek berbagai bentuk geometri dibuat triangle, circle, square, rectangle, dan parallelogram. Dan kemudian metode draw dipanggil untuk setiap objek. Dengan menggunakan pola desain factory method, aplikasi ini memisahkan pembuatan objek bentuk geometri dari implementasi spesifik gambaran bentuk sebagai hasilnya. Aplikasi dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan bentuk geometri baru tanpa perlu mengubah kodenya secara signifikan. Berikut adalah outputnya. Di sini ada segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Berikut adalah kelas diagramnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.